أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, para ikhwah akhwat sekalian, kita melanjutkan di surat Al-Qiyamah pada ayat yang ke-26 ke bawah. Ayat-ayat ini bicara tentang halatul ikhtidar, kondisi seseorang di saat sakratul maut. Ini kondisi sakratul maut. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut itu pasti akan terjadi, dan itu tidak akan bisa dihindari pada setiap orang di antara kita. Apa itu sakratul maut dan apa kondisi yang bakal dialami? Dijelaskan pada ayat yang ke-26 ini. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi." Kalla. Kata ini, kalla ini maknanya ada dua. Makna yang pertama, kalla adalah tinggalkanlah. Apa yang ditinggalkan? Bahwa kalian tidak mempercayai adanya hari akhir. Tinggalkanlah keyakinan kalian yang salah, yang batil, bahwa hari akhir itu tidak ada, bahwa hari hisab itu tidak ada, sehingga kalian lebih mementingkan dunia dan meninggalkan kemaslahatan kalian di akhirat nanti. Kalla. Tinggalkan keyakinan itu. Gantilah dengan keimanan kepada Allah, iman kepada hari akhir, beramal saleh untuk kebaikan dunia dan akhirat Anda. Makna yang pertama. Makna yang kedua dari kata kalla ini adalah maknanya haqqan, sungguh. Sungguh apa? Nah, apa yang akan disebutkan pada ayat setelahnya, sungguh itulah yang akan terjadi. Paham? Jadi kalla, tinggalkan keyakinan kalian bahwa hari hisab itu tidak ada, yang akhirnya kalian tidak ada amal, gak ibadah. Kalian hanya mementingkan tuhibbunal ajila. Pada ayat yang sebelumnya, tuhibbunal ajila ini. Kalian lebih mencintai dunia. Wa tadharunal
akhirah. Kalian meninggalkan akhirat. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan akhirat. Sehingga nggak ada ibadah, nggak ada ketaatan. Maka muncul setelah ini, kalla, tinggalkan keyakinan itu. Hal yang kedua, sungguh. Nah, apanya yang sungguh? Akan disebutkan bahwa itulah yang akan terjadi. Idza balagatit taraqiya, ketika roh seseorang itu sampai kepada taraqi. Taraqi ini bentuk jamak dari turquwah. Turquwah itu apa? Turquwah itu ini loh jemaah. Ini tengah-tengah ini. Sini ini. Apa ini? Kerongkongan ini loh. Gondok atau apalah istilahnya ya. Kalla idza balagatit taraqi. Sungguh ketika roh itu sampai pada turquwah sini. Nih. Maksudnya apa? Ketika malaikat itu mencabut nyawanya dan rohnya dia di saat dicabut itu sampai ke kerongkongan sini, saat itulah manusia akan sadar bahwa hari akhir itu ada. Ya. Jadi di saat malaikat mencabut nyawanya, lalu rohnya itu sampai di sini di tenggorokan dia, baru dia sadar bahwa hari akhir itu ada. Sama dengan yang disebutkan di surat Al-Waqi'ah pada ayat 83. Allah mengatakan, "Falaula idza balagatil hulqum." Jadi ketika roh itu sudah sampai di hulqum, ini hulqum namanya. Ketika roh sudah sampai di hulqum di sini, dicabut oleh malaikat dan nyabutnya sampai di hulqum sini, wa antum hina idzin tanzurun. Lihatlah ayat ini. Jadi di saat malaikat mencabut roh Anda, yang bersangkutan ini melihat kalau rohnya itu dicabut. Wa antum hina idzin, dan kalian di saat itu, di saat rohnya dicabut, tanzurun, kalian melihat roh kamu itu dicabut. Allahu akbar. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat dari diri kalian sendiri. Maksudnya para ahli tafsir mengatakan di sini adalah para malaikat Allah. Para malaikat itu sangat dekat pada diri orang yang wafat ini. Dan lebih dekat dengan diri kita semuanya. Walakin la tubsirun, dan kalian yang hidup ini enggak bisa melihat. Tapi mereka yang dalam kondisi sakratul maut itu, dia melihat. Seperti pada hadis panjang Al-Bara bin Azib. Hadis panjang sahabat Bara bin Azib yang menjelaskan tentang proses roh itu dicabut. Ketika roh itu dicabut oleh malaikat maut, bahkan sebelum roh itu dicabut, si mayit yang dalam kondisi fulan yang dalam kondisi sakratul maut ini, dia melihat adanya malaikat yang berdiri sepanjang mata dia memandang. Disebutkan di hadis itu bahwa datanglah malaikat yang berdiri sepanjang mata dia memandang. Dia melihat, sudah tidak ada lagi dinding-dinding dan tembok-tembok itu. Lalu datang malaikat maut, dia ngelihat saat itu. Wa antum hina idzin tanzurun, kalian melihat. Allahu akbar jemaah. Punya duit banyak, manfaat enggak jemaah? Enggak manfaat.
Punya istri cantik, suami cantik, manfaat nggak? Nggak manfaat. Punya jabatan? Enggak. Pengawal yang banyak? Atau dia sendiri dokter ahli, profesor? Enggak manfaat. Ayat ini bilang apa? Waqila man raq. Lalu dikatakan kepadanya, man raq. Kalau kamu sudah melihat dan berada di kondisi itu, man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Yang nyembuhin kamu siapa? Maksudnya menyembuhkan itu apa? Dilanjutkan di surat Al-Waqi'ah tadi bunyinya, falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha. Dan jika kalian memang benar-benar tidak percaya dengan hari hisab itu, kalian gak percaya dengan hari hisab, dan saat itu kalian sakratul maut, tarji'unaha. Bisa gak kalian balikin rohnya? Bisa gak kalian balik lagi? Qila man raq. Coba kamu tarik lagi, masukin lagi itu roh. Bisa. Nah ada jemaah. Qila man raq. Maknanya pula di sini adalah ada dua di sini maknanya. Siapa yang menyembuhkan, dan maknanya lagi yang kedua, siapa yang bawa roh kamu itu? Jadi malaikat yang berdiri di kejauhan Anda, itu malaikat siapa? Artinya siapa yang bawa roh ini ke atas? Apakah yang membawa roh ini ke atas adalah malaikat yang membawa rahmat? Atau malah yang membawa roh Anda adalah malaikat azab? Siapa? Seperti kisah laki-laki yang membunuh 100 orang. Ketika dia memutuskan untuk bertaubat, meninggalkan lingkungannya dia, meninggalkan teman-temannya dia, kemudian dia pergi menuju ke lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, teman-teman yang saleh. Di tengah jalan ternyata dia wafat. Lalu malaikat azab dan malaikat rahmah berdatangan dua-duanya. Siapa yang mau membawa roh ini? Apakah malaikat azab atau malaikat rahmah yang membawanya? Lalu dua malaikat ini menghitung, mana yang langkah dia yang lebih dekat? Sudah lebih dekat ke tempat yang baik atau masih lebih dekat ke tempat dia yang buruk tadi? Ternyata posisinya lebih dekat ke tempat yang baik, sehingga malaikat rahmalah yang membawa rohnya naik ke atas. Berarti dia diampuni dosanya, masuk surga jemaah. Qila man raq. Siapa yang nyembuhin kita kalau sudah roh itu sampai di situ? Ada enggak yang balikin? Lalu kalau memang sudah dicabut, siapa yang bawa? Malaikat rahmat yang membawa ampunan Allah dan surga, yang bisa masuk surga, atau malaikat azab yang menjadikan dia diadab di neraka? Ini halatul ihtidar. Ini kondisi manusia dalam di saat apa? Sakratul maut jemaah. Qila man raq. Ayat ini cerita si fulan ini belum wafat ini Mas Ian. Ini belum wafat. Makanya Allah lanjutkan, wa dhanna annahu al-firaq. Dalam kondisi itu barulah dia yakin ternyata saya mau mati. Saya ini mau mati. Oh, ternyata
ada yang namanya kehidupan akhirat. Makanya muncullah di Al-Quran di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbir ji'un. Kalau sudah kematian itu tiba, dia ngomong apa? Ya Allah, balikin aku. Balikin aku. Di surat lain, surat Al-An'am ada di sini 6162. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Ketika kematian itu tiba, para malaikat itu datang mencabut nyawa dia dan mereka tidak akan menyia-nyiakan tugasnya. Rasulullah SAW membuat sebuah perumpamaan di hadis Busr ibnu Jahash. Membuat perumpamaan begini, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka telapak tangannya begini jemaah. Beliau buka telapak tangannya. Kemudian beliau meludah di tangannya. Beliau meludah di tangannya. Kemudian setelah itu apa? Beliau memasukkan jarinya tadi di ludahnya ini. Kemudian diambil sedikit ludahnya sambil diangkat begini. Kemudian Rasulullah SAW bilang apa? Ibna Adam, anna tu'jizuni. Allah berfirman, kata Rasulullah SAW, Ibna Adam, anna tu'jizuni. Mana mungkin kamu, wahai manusia, mampu mengalahkan kekuasaan saya? Waqad khalaqtuka min mithli hadza, kata Allah. Saya ciptakan kamu kayak ini loh. Saya ciptakan kamu dari ini, kayak ludah ini saya ciptain kamu. Terus kamu mau melawan saya. Allahu Akbar. Kamu mau ngelawan saya? Saya ciptain kamu dari ini, seperti ini kayak ludah ini di ujung tangan ini. Hatta idza sawaituka wa 'addaltuka masyaita baina burdaika. Ketika kamu sudah tumbuh dewasa, penciptaan kamu sudah sempurna dan kamu berjalan di muka bumi ini dengan leluasa. Kamu injak bumiku ini dengan leluasa. Fajama'ta wa mana'ta, kamu mengumpulkan kekayaan-kekayaan dunia sesuka Anda di dunia ini. Tapi di saat roh itu sampai ke kerongkongan Anda, Anda baru mengatakan, ya Allah, saya mau sedekah, saya mau taat, saya mau ibadah. Rabbir ji'un, balikin aku ke dunia ya Allah. Sudah tidak bisa jemaah. Ini sudah sampai ke kerongkongan, sudah ditarik sama malaikat. Terus kita mau balik. Inilah halatul ikhtidar. Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu kita yakin bahwa kita sudah wafat jemaah. Sadar ternyata umur kita di dunia cuma segini doang. Inilah umur kita segini. Mana harta Anda? Mana harta kita? Mana pengawal Anda? Dan mana orang-orang dekat Anda? Bisa menolong orang-orang dekat Anda? Mana dokter-dokter Anda? Mana kekuasaan? Tidak ada. Sebuah teguran yang luar biasa jemaah. Waltafatis saqu bisaq. Iltafat ini nempel. Asak ini betis. Bisaq kalau bahasa Arabnya ini betis. Betis nempel dengan betis. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan memang kedua kakimu saat itu nempel. Dan kamu tidak akan bisa menggerakkan kaki Anda. Betis Anda nempel dengan betis. Ya, karena saat itu Anda dibungkus dengan kain kafan.
Betis Anda nempel dengan betis. Ini adalah bencana, akan bertemu dengan bencana. Betis akan nempel dengan betis. Ini artinya adalah, dan inilah penafsiran yang paling kuat. Apa itu? Betis nempel dengan betis, maksudnya adalah Anda akan meninggalkan dunia dan pergi ke alam namanya akhirat. Ya. Anda akan meninggalkan dunia dan dia akan pergi ke akhirat. Artinya inilah detik terakhir kita berada di dunia. Dan inilah detik terakhir kita memasuki alam akhirat. Ini sakratul maut, jemaah. Enggak ada manusia yang ganteng sudah saat itu, jemaah. Bahkan yang di sekitarnya pun semua akan menghadapinya dengan wajah yang kesedihan. Apalagi yang bersangkutan. Wal taffatis saqu bis-saq. Inilah detik terakhir dari kehidupan dunia. Dan itulah detik pertama dia memasuki alam akhirat. Apakah dia meninggalkan dunia dengan penuh kehormatan atau meninggalkan dunia akan penuh dengan azab? Kita meninggalkan dunia dengan tiket VIP atau ketika meninggalkan dunia dengan tiket hanya sekedar numpang di dunia tanpa ada kemuliaan apapun. Kita sebagai orang yang numpang yang gak tahu diri. Sehingga pulangnya pun sebagai orang yang ketahuan kalau dia numpang tanpa ada timbal balik dan gak bayar. Maka dia akan diseret dan dilemparkan oleh malaikat. Atau kita akan bayar memang dengan ketaatan. Sehingga ketika meninggalkannya, meninggalkan dengan tiket VIP. Orang yang seperti inilah yang saat rohnya itu dicabut, ini kan cerita dia ini sudah wafat belum? Sudah wafat belum ini? Belum wafat ini jemaah. Ini belum wafat ini. Tapi kalau dia orang beriman, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anas bin Nadhr mengatakan di saat perang Uhud, di saat banyak sahabat itu mundur dari medan pertempurannya, Anas bin Nadhr maju, bertemu dengan salah seorang sahabat. Ya Anas, mau kemana kamu? Apa kata Anas? Saya nyium bau surga di pojok balik bukit sebelah sana. Allahu Akbar. Ada bau surga di situ, kata Anas. Itu ada surga di sana. Allahu Akbar. Kata ponakannya Anas bin Malik, bilang apa? Kami menemukan jasad Anas bin Nadhr persis di tempat yang beliau tunjuk. Allahu Akbar. Inilah mereka sudah mencium bau wanginya. Yang ngambilnya ini malaikat rahmah. Terus kita punya apa? Kita punya apaan jemaah? Wal taffatis saqu. Ini menit terakhir kita di dunia. Ya. Menit pertama masuk akhirat. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Malaikat pasti akan bilang, kalian mau pulang ke tempat Allah. Ila rabbik, kalian akan menuju
Zat yang menciptakan kalian. Kalian mau balik, mau pulang kamu. Kemana? Rabbik. Lihat penggunaan katanya. Di sini menggunakan nama Rabb, yaitu zat yang mencipta, yang ngasih rezeki, yang menciptakan tubuh kita sempurna, yang ngatur, yang ngurusi kita. Ila Rabbik. Dalam kondisi yang seperti itu, dibilang apa? Kamu mau pulang ke tempatnya zat yang nyiptain kamu, yang punya kamu mau pulang ke sana. Ila Rabbik, yauma idzin, hari itu al-masak, kamu akan digiring sana ke tempatnya Allah. Kayak jamaah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Di surat Ibrahim. Allah akan teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia teguh dengan ketauhidan. Ketika semasa hidupnya dia teguh dengan tauhid, dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka di kondisi yang seperti ini Allah teguhkan mulutnya dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah teguhkan ini kalimat itu di hati dia. Sehingga mulutnya akan terucap kata-kata itu. Mungkin ada orang yang mengatakan, saya akan hafalkan Ustaz. Tidak. Tembok sekitar Anda, kita sudah enggak ngelihat tembok. Terus kita mau mengeluarkan memori kita, enggak bisa jemaah. Enggak ada yang namanya kecerdasan dan memori. Yang ada hanyalah iman. Dan apa yang terbiasa keluar dari mulut kita karena keimanan dalam hatinya. Makanya Allah bilang yutsabbit. Allah akan teguhkan, kokohkan, kuatkan. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan ucapan yang kokoh, yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Di dunia dia kokoh, istiqamah, tegar, kuat di dalam ketauhidannya. Di saat wafat dia akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar jemaah. Ini berat ini jemaah. Pernah saya ceritakan di sini, yaitu kisah seorang anak muda dari buku tulisan seorang dokter, namanya tulisan bukunya Kesaksian Seorang Dokter. Masih dicetak bukunya, kecil bukunya, Kesaksian Seorang Dokter. Dulu saya pernah baca buku ini. Di situ ada kisah seorang anak muda umurnya di bawah 20 tahun. Hari itu dia harus dioperasi. Masuk ruang operasi, dokter bedah, dokter ahli sudah masuk menyiapkan alat-alat. Ketika mau meletakkan alat-alat di badannya, anak muda umur di bawah 20 ini bilang, apa yang hendak Anda lakukan? Dokter menjawab, kami akan membantu Anda. Tidak usah, enggak perlu. Allahu Akbar. Dinasehati sama dokter. Dipikir dokter ini putus asa. Si anak tetap mengatakan tidak perlu. Kalau kalian ingin membantu saya, bantu saya dengan satu. Apa yang bisa saya bantu? Panggilkan ayah saya dan ibu saya. Lihat coba. Panggilin ayah saya dan ibu saya di ruangan ini. Dipanggil ayahnya di ruang operasi. Dia melihat ayahnya, ngelihat ibunya, ngelihat ayahnya, ngelihat ibunya. Dia bilang apa? Maafkan diriku selama ini aku salah sama ayah. Maafkan diriku selama ini aku salah sama ibu. Kemudian dia melihat ke atas dan diangkat tangannya menunjuk la ilaha illallah. Si dokter ini mengatakan, demi Allah, sendi-sendi saya terasa lemas. Saya tidak mampu berdiri. Alhamdulillah ada perawat di belakang saya yang memberikan saya kursi.
Saya pun terjatuh di kursi itu duduk. Allahu Akbar. Anak ini pun wafat. Saya panggil kedua orang tuanya di ruangan saya. Saya penasaran apa yang dilakukan anak seusia ini. Meninggal dengan penuh keindahan. Saya bertanya apa yang dilakukan anak Anda. Tidak ada yang istimewa anak saya. Saya cuma bangga sama dia. Dia tidak pernah ketinggalan dari sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar jamaah. Lihatlah ini. Terus kita gimana jamaah? Wal taffatis saqu bisaq. Hari terakhir, menit terakhir dia di dunia ditutup dengan kalimat La ilaha illallah. Untuk memasuki alam akhirat dengan kalimat itu. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqabihi. Inilah kalimat yang kekal tauhid jemaah. Kalau hidup kita maksiat, mulutnya bisa enggak ngucapin kata-kata? Mulutnya akan tertutup jemaah. Dan tidak akan bisa mengucapkan kata-kata itu. Kok bisa? Ya, karena hatinya kotor dan hitam. Hatinya kotor. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya itu kotor, hitam. Hitam jemaah. Ini buah dari apa yang mereka perbuat. Kira-kira menit terakhir dia di dunia, mau ngapain jemaah? Mau ngapain dia menit terakhir di dunia? Saya melihat, semoga Allah teguhkan hati kita dengan iman jemaah. Saya melihat seorang anak muda wafat di depan mata saya. Kebetulan dia belum menikah juga. Dan kebetulan saya persis berdiri di samping kepalanya. Di sebelah kepalanya yang satu ada seorang dokter. Di sebelahnya orang tuanya. Ketika rohnya dia dicabut, subhanallahil azim, mata dia tertuju ke satu titik dia. Ibarat dia tidur seperti ini, matanya dia itu mengarah ke satu titik saja dan tak berkedip. Tak berkedip sama sekali. Saat itu bulu-bulu saya berdiri semuanya jamaah, karena saya berada di sebelahnya. Saya merasa ini rohnya dicabut ini. Subhanallah, benar kata Rasulullah SAW. Dia akan melihat sosok yang jauh dari mata dia. Malaikat. Matanya dia tertuju ke satu titik. Lihat titik itu. Kemudian tak lama, Allahu Akbar. Tubuh dia tidur begini jemaah. Tiba-tiba badan dia diangkat seperti ini sama dia. Ditekuk begini badan dia. Kepalanya dulu yang dia angkat. Dia angkat kepalanya dulu sama dia begini. Naik gini. Allahu Akbar. Kayak orang, mohon maaf, ngeden. Dia ngeden, mukanya merah dia. Merah mukanya dia tekuk. Allahu Akbar. Mereka yang di sekitar orang tuanya nanya, Ustadz, anak saya kenapa Ustadz? Anak saya kenapa Ustadz? Saya nggak bisa ngomong jamaah. Saya diam. Allahu Akbar. Setelah rohnya dicabut, saya berdiri pergi. Ketika saya berdiri, saya bilang, dok, lihat sudah meninggal dia. Saya berdiri. Saya nggak bisa makan siang itu jamaah. Itu siang itu. Allahu Akbar. Saya ngelihat, ya Allah. Beginilah roh itu dicabut. Kesakitan dia luar biasa. Saya nggak berani nanya, anak Anda bagaimana dulu. Sudah. Ini pelajaran buat saya. Lihat jemaah.
Ini anak muda, punya kekuatan. Apa yang dia hadapi saat itu? Sehingga dia nekuk badannya begitu. Mukanya memerah, ketakutan. Melotot wajahnya. Kayak inilah. Wal taffatis saqu bisaq. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Kenapa? Allah sebutkan alasannya jemaah. Inilah alasannya jemaah yang pertama. Fala saddaq. Ini yang pertama. Yang kedua, wala shalla. Yang ketiga, kadzdzaba walakin kadzdzaba. Yang keempat, watawalla. Yang kelima, tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ini alasannya. Fala saddaq, ini yang pertama. Wala shalla, ini yang kedua. Walakin kadzdzaba, ini ketiga. Watawalla, ini yang keempat. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, ini yang kelima. Allah tutup dengan penghinaan jemaah. Allahu Akbar. Aula laka fa'aula. Allah, lihat. Aula laka. Sungguh yang demikian itu pantas buat kamu, kata Allah. Fa'aula. Kamu pantas mendapatkan itu, kata Allah. Ya Allah, lihat nih jemaah. Diulangi lagi. Tsumma aula laka fa'aula. Lihat. Aula laka. Jadi azab yang tadi, ini kematian yang seperti ini sakratul maut, ini semua ini menakutkan. Allah bilang setelah itu apa? Aulalak, ini adalah layak buat kamu meninggal dalam kondisi hina. Fa'aula, sungguh itu layak buat kamu meninggal dengan kehinaan. Tsumma aulalak fa'aula. Lihat nih jemaah. Allahu Akbar. Diulangi sama Allah. Masya Allah. Luar biasa. Inilah surat Al-Qiyamah. Ya. Ini sakratul maut. Mereka yang dicabut nyawanya dengan cara apa? Wan nazi'ati. Ini nyabut nyawanya dahsyat, keras, malaikat nyabut nyawanya sangat keras. Ini mereka ini. Ini orang-orang ini. Yadribuna biha wujuhahum wa adbarahum. Agar rohnya bisa keluar. Allahu Akbar. Lihat cerita tadi itu. Ketika rohnya dicabut, diangkat kepalanya. Allah bilang apa dalam Al-Quran? Yadribuna biha wujuhahum wa adbarahum. Dikepukin kepalanya sama malaikat. Angkat kepalanya sama dia ya akhi. Wa adbarahum, pantatnya dikebukin sama malaikat. Biar apa? Biar rohnya keluar. Aula laka fa'aula. Kamu memang pantas untuk dapat itu. Fa'aula, sungguh kamu pantas. Thumma aula lak, kemudian pantas itu. Fa'aula, dan kamu pantas itu. Berapa kali ini diulang-ulang? Pantas kamu meninggal dengan begini. Apa penyebabnya? Lihat, fala saddaq. Enggak iman sama Allah dia. Hatinya enggak ada iman, enggak ada tauhid. Wala shalla, yang kedua, tidak ada ketaatan, enggak ada ibadahnya. Yang kelihatan pada sholatnya. Lihat pertanyaan, jawaban sang ibu, sang ayah tadi ketika anakmu ini ngelakuin apa? Indah sekali wafatnya. Dia nunjuk ke atas ngucapin la ilaha illallah. Ngelakuin apa anakmu ini? Anak saya rajin sholat 5 waktu di masjid. Lihat kebalikannya.
wala shalla, dia enggak kenal salat nih orang. Akhirnya begini nih azabnya. Allah. Kenapa kok disebutkan salat? Karena salat tiangnya agama. Kalau salatnya dia enggak beres, pasti yang lain enggak beres dia. Salatnya enggak beres, jangan bilang dia orang baik, Pak. Ya, pasti dia enggak beres. Walakin kadzab, yang ketiga dia mendustakan Islam. Mendustakan ayat Al-Quran, mendustakan hadis Nabi, dibacain ayat, itu kan versi kamu. Enggak. Didustakan ayat-ayat Al-Quran. Hadis Nabi dia dustakan. Udahlah, enggak usah belajar hadis-hadis lagi. Dia mendustakan hadis, mendustakan ayat Quran. Watawalla, yang keempat akhirnya dia apa? Berpaling. Tauhid tidak mau, lebih cenderung syirik kepada Allah. Mentaati Rasulullah SAW tidak mau, lebih cenderung ke bid'ah, kemaksiatan, kekufuran perbuatan dia. Tawalla, berpaling sudah. Hidup sesuka hatinya, semau bodongnya dia sendiri. Hidup sesuka dengan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kalian melihat sosok manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsu dia itu adalah Tuhannya dia. Ilahahu hawah. Sesembahan dia, Tuhannya dia adalah hawa nafsunya dia. Diperturutkan hawa nafsunya dia, berpaling dia dari ketentuan Allah dan Rasulullah SAW. Gak mau tahu, masa bodoh dia dengan Quran dan hadis. Tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Yang kelima apa? Yatamatta. Hidupnya penuh dengan kesombongan. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini melampaui batas, merasa dirinya sudah hebat. Hebat dengan harta, hebat dengan jabatan, hebat dengan keturunan, hebat dengan status sosial, hebat dengan apa yang dimiliki dengan di dunia ini. Merasa sudah luar biasa dia, istaghna, enggak butuh sama syariat Islam. Walaupun mulut dia enggak mengatakan demikian, tapi perbuatan dia mengatakan bahwa dia enggak butuh sama Al-Quran, sama hadis Nabi. Inilah mereka yang akhir sakratul mautnya sudah azab, jemaah. Azab. Inilah sebabnya. Makanya Allah bilang, aula, pantas kamu mendapatkan ini. Dan pantas kamu dapatkan itu. Pantas kamu dapat itu, diulang-ulangi. Sebagai bentuk ancaman bagi orang-orang yang seperti ini. Ya, kita dengarkan azan dulu. Ya, sedikit perbandingan. Coba bandingkan ayat ini dengan surat apa? Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah sampai akhir. Dengerinnya mana yang enak jemaah? Ayat ini apa yang di Al-Fajr? Al-Fajr. Berarti Al-Fajr itu siapa? Beriman. Ya ayyatuhan nafsul. Allahu Akbar. Enaknya jemaah. Jadi waktu mau wafat, malaikat manggil. Wahai orang yang beriman, fulan, pulang yuk. Allah enak jemaah manggilnya. Pulang yuk. Wahai jiwa yang bersih, suci dari dosa, bersih kamu. Allah ampuni dosamu. Pulang yuk sama Allah yuk. Coba lihat ini. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Saat itu kamu dikiring sama menuju ke tempatnya Allah. Allah jemaah, enggak enak kalimat. Ya. Jadi beda antara sakratul mautnya orang beriman dengan sakratul mautnya mereka yang
yang tidak. Makanya kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW rajin baca doa apa? Ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas din Islam yang hak, yang benar. Ini jemaah. Apalagi di era sekarang banyak fitnah, banyak maksiat, banyak pemikiran-pemikiran yang keluar dari Islam. Hati-hatilah kita menjaga hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini pertanyaannya banyak ya. Ini ada pertanyaan menarik di sini. Mohon berikan dalil mengenai wajibnya sholat berjamaah, kecuali hujan dan sakit. Ya. Sholat berjamaah ini, para ulama, ada dua pendapat para ulama fikih. Yang pertama, mengatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Ini pendapat Imam Ahmad, dan ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di Mukhtasar Al-Muzani. Imam Muzani ini Syafi'i kecil, istilahnya murid seniornya Imam Syafi'i. Yang nempel sama Imam Syafi'i ya Imam Muzani, membuat kitab namanya Ringkasan Muzani, disebut dengan Ringkasan Al-Muazzin. Ini inti biang dari mazhab Imam Syafi'i. Disebutkan di Mukhtasar Muzani kalimat yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Dengan beliau mengatakan bahwa saya tidak akan memberikan uzur bagi siapapun yang meninggalkan sholat berjamaah. Jadi menunjukkan maknanya bahwa ini adalah apa? Wajib. Mazhab yang kedua mengatakan bahwa sholat berjamaah tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Amalan sunnah yang tidak pernah ditinggal sama Rasulullah SAW. Amalan sunnah memang, tapi tidak pernah ditinggal sama Rasulullah SAW. Sehingga para ulama yang bermadhab ini mengatakan siapa yang meninggalkan sholat sunnah maka dia harus ditegur. Dipanggil, diingatkan, ditegur oleh seorang hakim. Kalau dia tetap tidak sholat berjamaah maka dia dihukum. Beda tipis berarti ya. Nah, pendapat yang kuat, tentu sholat berjamaah ini wajib. Kenapa? Karena banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwa sholat jamaah ini wajib. Ayat-ayat Quran, pertama, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan sholat yang namanya sholat al-khawf. فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ. Jika kamu berada dalam pertempuran, dalam medan pertempuran, maka lakukanlah sholat berjamaah dengan cara demikian. Jadi dalam kondisi perang, Allah menyuruh Rasulullah SAW tetap untuk melakukan sholat berjamaah. Jika sholat berjamaah itu tidak wajib, maka dalam kondisi perang Allah tidak akan menyuruh. Tapi karena sholat berjamaah ini dinyatakan wajib, maka harus dilakukan berjamaah walaupun dalam kondisi perang, apalagi tentram damai. Kemudian banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Bahkan Allah mengatakan kepada Maryam, warka'i ma'ar raki'in. Jadi rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini perintah Allah. Sedangkan perintah itu mengharuskan perbuatan itu hukumnya wajib. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun beliau dalam kondisi safar dengan beberapa sahabat, tetap beliau melakukan sholat berjamaah dengan para sahabat. Kecuali di saat beliau sakit. Ya, di saat beliau sakit,
Beliau enggak sholat berjamaah karena enggak mampu beliau untuk berdiri. Bahkan beliau menyuruh Aisyah, menyuruh Hafsah radhiyallahu taala anhuma untuk memanggil Abu Bakar Siddiq dan menunjuk beliau sebagai imam. Sedangkan beliau sholat di rumah. Dan sakit itulah Rasulullah SAW wafat setelahnya. Dan bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan jika sholat dikumandangkan adzan, maka saya pengen nunjuk seorang imam, Laqad hamamtu an amura birajulin, saya pengen nunjuk seorang laki-laki untuk jadi imam. Thumma ukhalifu ila rijalin, mereka sholat, lalu akan pergi ke perkampungan-perkampungan, ke kumpulan-kumpulan orang laki-laki yang enggak sholat. Lalu fa'uharriqu alaihim buyutaum, saya pengen bakar rumah orang-orang yang enggak sholat. Memang Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Tetapi ucapan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah memiliki keutamaan yang besar. Kemudian hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ciri orang munafik itu adalah tidak sholat berjamaah. Dan itu dikuatkan oleh ucapan Abdullah bin Mas'ud di dalam riwayat Imam Bukhari. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian melihat para sahabat dan tidak ada satupun mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Kalau ada yang meninggalkan sholat berjamaah berarti dia orang munafik tulen. Nah, ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat berjamaah berarti dosa besar. Artinya itu hukumnya adalah amalan yang wajib. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, boleh orang tidak sholat berjamaah di saat apa? Sakit yang tidak memungkinkan bagi dia untuk sholat berjamaah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau hujan yang sangat lebat sekali di mana dia tidak memungkinkan dia untuk pergi ke masjid. Di saat itu disebutkan oleh para ulama, di saat itu susah para sahabat untuk pergi ke masjid. Seperti kedatangan Rasulullah SAW ke rumah salah seorang sahabat. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk sholat di rumah dan tunjuk tempat di mana aku bisa sholat di dalam rumahku. Lalu dia sahabat ini menjelaskan, kenapa aku bisa sholat di rumah? Karena kalau sudah hujan deras, maka area wilayahku ini ditutupi dengan air yang berada di area lembah sebelah sana. Jadi kampungnya dia itu, di bawah kampungnya itu sebuah lembah, jadi kalau hujan deras akan genangan air, banjir bahasa kita. Sehingga sulit bagi saya untuk pergi ke masjid karena genangan air banjir yang tinggi, saya nggak bisa. Sedangkan hari ini alhamdulillah walillahilhamd hujan, ada payung jemaah. Anda naik motor juga Anda terjang tuh hujan. Alhamdulillah hujan kita bisa pakai payung. Kecuali komplek kita banjir tinggi yang tidak memungkinkan kita untuk pergi ke masjid. Ya, wallahu a'lam. Kemudian di sini apa arti majaz dan kinayah di dalam Al-Quran? Panjanglah ceritanya nih jamaah. Ingin bertanya bagaimana hukumnya anak kecil menjadi imam. Anak kecilnya umur berapa? Kalau anak kecilnya para ulama fikih mengatakan dalam usia ar-rushd, usia mumayyiz, di mana dia sudah bisa membedakan mana yang enggak boleh, mana yang boleh. Ya, dia bisa membedakan ini boleh, ini enggak boleh, saya harus begini, saya enggak boleh begini. Walaupun dia belum balik, kalau sudah sampai pada usia itu yaitu menjelang balik, maka dia boleh menjadi imam. Seperti sahabat-sahabat kecil dahulu menjadi imam di usia yang segitu. Tapi kalau dia masih kecil, TK, SD, kadang-kadang TK gitu ya, SD kelas 1, 2, 3, 4 belum bisa mungkin. Ya. Tapi kalau sudah mulai masuk kelas 5, 6, dia mulai bisa membedakan lah dia. Ya. Wallahu a'lam.
Kemudian tolong jelaskan tentang fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa membawa Al-Quran tidak wajib, membaca Al-Quran tidak wajib menggunakan tajwid. Yang dimaksud dengan ucapan Syekh Utsaimin itu adalah bukan membaca Al-Quran, Anda salah faham. Apa itu? Yaitu mempelajari, mendalami ilmu tajwid itu tidak wajib. Mendalami ilmu tajwid enggak wajib. Apakah Anda semua diwajibkan untuk mendalami ilmu tajwid? Hah? Wajib enggak mendalami ilmu tajwid bagi kalian? Enggak. Harus apal ini, enggak. Ya. Enggak wajib bagi Anda. Yang wajibnya bagi kita apa? Membaca Al-Quran dengan tajwid. Itu yang wajib. Loh, apa enggak kontradiksi Ustadz? Tidak. Enggak jemaah. Ya. Gambarannya begini, kita diajari ngaji. Ketika kita belajar ngaji, sang ustadz ini sudah mengajarkan kepada Anda ngaji, sudah include di dalamnya ilmu tajwid. Dan Anda dikasih tahu dasar-dasar ringkas. Oh kalau ini sama dengan ini ditambah ini hasilnya ini. Kalau ada huruf ini dengan huruf ini bacanya begini ya. Anda tidak diajari secara mendalam huruf ini sifatnya apa, huruf ini karakternya apa, sehingga bentuk pengucapan yang ini apa. Menurut pandangan para ulama ini membaca huruf ini apa? Wala ya botak pala kita jamaah. Yang penting Anda baca Quran sesuai dengan ilmu, selesai. Itu yang wajib bagi kita. Tapi kalau mendalaminya tidak wajib. Ana punya anak laki-laki berusia 16 tahun, tiap hari sholat subuh selalu Ana bangunkan untuk sholat berjamaah. Apakah sikap Ana sudah benar dan bagaimana caranya anak ini bisa bangun pagi untuk sholat berjamaah masjid tanpa harus Ana bangunkan? Karena jadinya anak khawatir anak-anak sholat ke masjid jadi terpaksa bukan dari hatinya. Segala sesuatu itu dimulai dari apa? Pendampingan, Pak. Ya, kita juga dulunya awalnya juga diapain? Ya, didampingi, dibanguni sama orang tua kita. Alhamdulillah orang tua kita juga nggak bosan-bosannya bangunin kita. Kadang-kadang orang tua kita marah-marah kalau kita nggak bangun-bangun. Begitulah. Terus ketika kita gede, kita pengen anak kita ini jadi langsung jadi. Padahal kita juga dulu nggak langsung jadi. Sadarlah jamaah. Eling jamaah. Eling nomnya dulu masuk kali nyemplung got Anda. Terus sekarang berharap, sudahlah. Bolehlah kita berharap, tetapi semua harapan itu harus diikuti dengan apa? Usaha. Ya, makanya harus sabar kata Allah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk salat wastabir. Sabar kalian itu harus ekstra kalau nyuruh salat anak. Ya. Allah tidak mengatakan wasbir, tapi Allah mengatakan wastabir ditambahi huruf ta. Artinya apa? Sabarnya kuadrat. Ya, kalau sama orang lain, coba Anda ketika musim i'tikaf. Ada teman Anda di sini yang kalau bangun subuh untuk tarawih atau malam bangunnya susah kan? Ya, sabar nggak Anda bangunin teman Anda setiap hari selama masa i'tikaf? Sabar kan? Terus kenapa giliran anak Anda terus mulut Anda ngedumel? Ya, begitulah. Ini kan cuma 10 hari.
Anak saya 10 tahun Ustadz. Ya tidak apa-apa. Makanya namanya aja bahasanya wastabir. Sabarnya harus ekstra. Sabar. Nanti lama-kelamaan sesuatu itu akan tumbuh jadi apa? Kebiasaan. Nanti akan jadi kebiasaan. Dulu yang sekarang jadi ustadz, nggak perlu saya sebutin. Dulu saya di pesantren, yang sekarang jadi ustadz. Dulu juga banguninnya setengah mati. Nggak mungkin lah saya sebutin, ustadz ente. Dulu bangunnya susah-susah itu dulu. Susah-susah. Belajar pernah saya timpuk pakai penghapus pernah. Ustadznya apal inti namanya. Ngajar tidur, saya lagi ngajar tidur, tak lempar pakai penghapus kemana. Sekarang jadi ustadz. Ya begitulah jemaah, itu apa proses. Dibangunin nggak bangun, bangunin nggak bangun, tak lempar pakai penghapus sama. Selesai nggak hilang ngantuknya. Eleng jemaah. Sampai sekarang ingat, Ustaz jangan diingat-ingat Ustaz. Jadi ini apa namanya? Itulah namanya proses pembelajaran. Harus ikhlas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat kita semua, menambah keimanan kita, menghapus dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.